Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita tetap membahas budidaya tanaman obat. Kali ini membahas alternatif media tanaman obat. Oke, seperti biasa kalian siapkan LKS dan jangan lupa buku catatan juga. Oke. Media tanam organik atau media tanam alami ya, ada 6. Oke. Pertama, arang sekam. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam. Oke. Selanjutnya, kompos. Kompos merupakan media tanam organik yang bahan dasarnya berasal dari proses fermentasi tanaman atau limbah organik. Contohnya jerami, sekam, daun, rumput, atau sampah kota. Lalu pupuk kandang. Pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan disebut sebagai pupuk kandang. Kandungan unsur haranya yang lengkap seperti natrium, fosfor, dan kalium membuat pupuk kandang cocok untuk dijadikan sebagai media tanam. Unsur tersebut penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya, sabut kelapa. Sabut kelapa merupakan bahan organik alternatif yang dapat digunakan sebagai media tanam. Jadi kalian pasti tahu ya kalau ada sabut kelapa yang ditali dengan kawat, pasti kalian pernah lihat lah. Ditali dengan kawat lalu ada tumbuhannya yang tumbuh. Itu contohnya media tanam sabut kelapa. Pasti kalian tahu biasanya itu kalau seperti itu rumah-rumah yang banyak tanaman yang di depan itu dipagar, biasanya itu digantung di pagar. Itu pakai sabut kelapa. Selanjutnya sekam padi. Sekam padi adalah kulit biji padi. Padi ini bahasa ilmiahnya Oryza sativa, pasti sudah tahu. Sekam padi adalah kulit biji padi yang sudah digiling. Sekam padi yang biasa digunakan bisa berupa sekam bakar atau sekam mentah yang dibakar. Sekam bakar dan sekam mentah memiliki tingkat porositas yang sama. Oke, sekam padi sudah ya. Tadi sudah. Oke. Selanjutnya humus. Humus adalah segala macam hasil pelapukan bahan organik oleh jasad mikro dan merupakan sumber energi jasad mikro tersebut. Bahan-bahan organik tersebut bisa berupa jaringan asli tubuh tumbuhan atau binatang mati yang belum lapuk. Biasanya humus berwarna gelap dan dijumpai terutama pada lapisan atas tanah. Oke. Selanjutnya media tanam bahan anorganik atau media tanam bahan buatan. Yang pertama, gel atau hidrogel adalah kristal-kristal polimer yang sering digunakan sebagai media tanaman bagi tanaman hidroponik. Kalau kalian tahu itu mungkin sebagian kalian pernah lihat ya di rumah-rumah orang itu di ruang tamunya itu pasti ada vas bunga yang jernih, vas bunga yang transparan, jadi kelihatan dari dalamnya itu ada bulut-bulutan seperti kalian itu kalau ngerti itu boba, mungkin kalian tahu kok, pasti tahu. Jadi bulut-bulutan itu termasuk itu kan gel itu yang biasanya itu kecil-kecil lalu direndam air jadi semakin besar. Nah, itu menyimpan air. Itu media tanam bahan buatan. Pasti kalian tahu. Yang bulat-bulat seperti boba lah kalau kalian tahu. Lalu selanjutnya pasir. Pasir sering digunakan sebagai media tanam alternatif untuk menggantikan fungsi tanah. Jadi pasir sama tanah itu beda ya, pasti kalian sudah tahu. Pasir itu pasir bahan bangunan. Kalian tahu kan? Jadi pasir sama tanah itu beda ya. Pasti kalian sudah tahu. Sejauh ini pasir dianggap memadai dan sesuai jika digunakan sebagai media untuk penyemaian benih, pertumbuhan bibit tanaman, dan perakaran stek batang tanaman. Oke. Selanjutnya pecahan batu bata.
Pecahan batu bata juga dapat dijadikan alternatif sebagai media tanam seperti halnya bahan organik lainnya. Media jenis batu bata ini juga berfungsi untuk melekatkan akar. Ukurannya itu 2-3 cm lah. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Selanjutnya spons. Dilihat dari sifatnya, spons sangat ringan sehingga mudah dipindah-pindahkan dan ditempatkan di mana saja. Walaupun ringan, media jenis ini tidak membutuhkan pemberat karena setelah direndam atau disiram air akan menjadi berat dengan sendirinya sehingga dapat menegakkan tanaman. Kalian tahu lah biasanya kalau untuk tanaman kan di acara nikah-nikahan itu pasti itu di dekorasinya itu ada spons yang berwarna hijau biasanya berwarna hijau. Jadi bukan SpongeBob ya, bukan SpongeBob yang itu. Kalau SpongeBob itu kan spons untuk cuci itu, untuk cuci mobil. Jadi kalau tanaman ini sponsnya itu yang lebih keras berwarna hijau biasanya. Kalian pasti sering tahu kok. Di spot-spot bunga biasanya itu juga ada. Dan spons ini biasanya juga dipakai untuk tanaman buatan, tanaman sintetis. Ya, tanaman yang berbuat dari plastik. Biasanya untuk itu juga. Selanjutnya setelah spons, vermiculit dan perlit. Vermiculit adalah media organik steril yang dihasilkan dari pemanasan kepingan-kepingan nika serta mengandung potasium dan helium. Berdasarkan sifatnya, vermiculit merupakan media tanam yang memiliki kemampuan kapasitas tukar kation yang tinggi, terutama dalam keadaan padat dan saat basah. Selanjutnya perlit. Tadi kan vermiculit. Perlit merupakan produk mineral berbobot ringan serta memiliki kapasitas tukar kation dan daya serap air yang rendah. Itu perlit. Sebagai campuran media tanam. Fungsi perlit sama dengan vermiculit, yakni menurunkan berat jenis dan meningkatkan daya serap air. Penggunaan vermiculit dan perlit sebagai media tanam sebaiknya dikombinasikan dengan bahan organik untuk mengoptimalkan tanaman dalam menyerap unsur-unsur hara. Selanjutnya uji media tanam. Berbagai jenis media dapat kita gunakan, tetapi pada prinsipnya kita hanya menggunakan media tanam yang mampu menyediakan nutrisi, air, dan oksigen bagi perakaran tanaman tersebut. Penggunaan media yang tepat akan memberikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi tanaman. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan media tanam antara lain sebagai berikut. Ada 5 ya, ada 5. 5 ini saya ambil poin-poinnya saja. Yang pertama, media tanam kondisinya kering. Nah, kondisi media tanam yang basah itu membuat mikroba, jamur, bakteri dan virus tumbuh subur. Jadi kondisinya harus kering ya media tanamnya. Akibatnya adalah tanaman yang ditanam akan diserang penyakit. Jika kondisinya kuat, maka akan tetap hidup. Namun jika kondisi jenis tanamannya lemah, maka sudah pasti tanaman akan mati. Yang B media selanjutnya yang B media tanam dibungkus ya. Itu yang kedua, yang B yang kedua. Media tanam dibungkus plastik transparan. Plastik yang tidak tembus cahaya membuat kondisi dalam bungkusan menjadi lembab sehingga jamur mudah tumbuh. Jadi media tanam dibungkus plastik transparan. Jadi harus transparan ya, nggak boleh tembus cahaya. Oke, selanjutnya media tanam ditempatkan di naungan. Itu maksudnya itu di naungan itu apa ya, bahasa Jawanya itu diyup-yupan. Tapi
jangan sampai membuat cahaya tidak masuk. Ditempatkan di naungan ya, tapi naungannya itu sekiranya tidak sampai menghalangi cahaya. Jadi kalau bisa ya di naungan diuyupan yang transparan ya, seperti plastik transparan tadi. Media tanam yang terkena hujan dan matahari langsung sangat tidak bagus. Kalau langsung secara tidak bagus, hampir pasti bibit penyakit telah ada di dalamnya, sehingga jika digunakan untuk menanam akibatnya akan sangat mengganggu kesehatan tanaman. Jadi tadi ya, media tanamannya itu yang jangan sampai terkena hujan dan matahari secara langsung. Media tanamnya loh. Beda lagi kalau tanamannya ya lebih bagus terkena matahari langsung. Ini kan media tanam. Selanjutnya, media tanam mengandung komposisi yang seimbang. Komposisi media tanam sangat menentukan pertumbuhan tanaman. Jangan sampai menggunakan media tanam yang rendah, bukan kandungan air untuk tanaman yang perlu banyak air, ataupun sebaliknya. Selanjutnya, media tanam yang menggunakan campuran pupuk dari kotoran hewan harus dalam kondisi tidak menggumpal. Kotoran hewan yang menggumpal membuat kondisi media tanam terlalu panas, membuat akar tanaman terlalu panas untuk buat akar tanaman. Akibatnya akar tanaman bisa membusuk. Oke. Sudah cukup materi hari ini. Untuk tugasnya kalian kerjakan di LKS, kalian kerjakan LKS halaman 42 yang B, isian saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.